Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reva Adamdias, kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 2 TKRO 2, ingin mempresentasikan tentang asal-usul pembentukan TKR alias Tentara Keamanan Rakyat pada zaman kolonial Belanda atau masa penjajahan Jepang juga ada. Seperti diketahui, Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan TKR adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Ya, berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat. PKR yang sudah ada sebelumnya dan tentara antinya diambil dari bekas peta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang profil-profil Tentara Keamanan Rakyat TKR ini. Yang pertama didirikan pada tanggal 5 Oktober 1945, dibubarkan 26 Januari 1946, diubah namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, markas besar di Yogyakarta. Kepemimpinan itu Menteri Pertahanan AMF Safrudin, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, Panglima Besar di Republik Indonesia itu adalah Jenderal Sudirman. Dan juga operasi militer terakhir itu Perang Kemerdekaan Indonesia, pertempuran 10 November di Perang Ambarawa, tepatnya pada saat tahun 1945. Jenjang pangkatnya itu macam-macam. Pangkat Tentara Keamanan Rakyat ada bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Dan tak hanya itu, pembentukan angkatan perang ini bertujuan untuk mengatasi sejarah yang sangat kelam yang dilalui oleh bangsa Indonesia melalui zaman dulu. Yang diketahui zaman dulu Indonesia dijajah dan sekarang sudah merdeka, maka itu pemerintah membentuk badan keamanan yang untuk melindungi kedaulatan dan persatuan ketahanan Republik Indonesia. Sebenarnya TKR ini terdiri sama seperti sekarang TNI, yaitu terdiri dari instansi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Darat bertujuan untuk mengawasi dan memantau wilayah darat suatu daerah yang dimana terdapat penduduk yang menempati wilayah tersebut. Yang kedua ada udara, yang dimana suatu wilayah udara yang melewati pesawat atau benda-benda lainnya seperti hewan yang terbang itu akan diawasi juga sebagai pencegahan terhadap serangan musuh. Yang ketiga ada laut. Wilayah laut adalah rentan wilayah yang serangan oleh negara-negara asing, karena wilayah laut adalah wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti misalnya Malaysia atau Singapura atau Filipina, macam-macam. Maka dari itu, angkatan laut ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kemaritiman dan kedaulatan wilayah laut. Karena juga si laut Indonesia juga sangat melimpah, jangan sampai kekayaan Indonesia direbut dan dirampas oleh negara asing. Dan yang kedua itu setelah pembentukan TKR, namanya diganti menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebenarnya setelah selesai kemerdekaan itu masih ada 3 tahap. Yang pertama adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat, diganti TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Yang ketiga ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu oleh Presiden Soekarno diubah pada tanggal 3 Juni 1947 yang mengesahkan berdirinya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu masa Orde Lama. Kemudian orde baru muncul, barulah ABRI oleh Presiden Soeharto diangkat karena beliau juga jenderal, berpangkat jenderal setelah Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahmad Yani. Dan tanya itu pada saat pembentukan ABRI itu juga masih ada 3 tahap, Tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ya, jadi macam-macam instansi-instansi ini dibentuk untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Sebenarnya tugas TNI maupun Polri itu sama. Sebenarnya kalau TNI itu lebih penting menjaga kedaulatan, persatuan, kesatuan, keamanan, dan seluruh tanggung jawab negara dan mengabdikan itu adalah TNI. Tugas TNI itu mantap. Karena itu saya ingin mengharapkan kedepannya pemerintah selalu mengoptimalkan dan menganggarkan biaya pertahanan untuk mensejahterakan para anggota TNI yang sudah mengabdikan jasanya kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
seperti kita ketahui bahwa menurut Global Firepower, kekuatan tentara Republik Indonesia yang melalui bidang militer pertempuran itu menduduki peringkat ke-14 di dunia, di bawah Israel dan Korea Utara. Seperti yang kalian ketahui sekarang dunia sedang dilanda oleh krisis-krisis macam-macam, wabah penyakit, isu perang nuklir, perjanjian nuklir. Disinilah bangsa Indonesia harus optimis, di mana kita akan menentukan blok barat atau blok timur, karena kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangsa yang non blok, yaitu netral, tidak memihak siapapun ya. Apalagi Indonesia tidak akan melakukan perjanjian nuklir oleh negara-negara sekutu seperti Amerika ya, seperti Amerika dengan Iran sedang berdagang, Cina itu sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia, sehingga kita harus tetap memperjuangkan hak-hak kemerdekaan kita melalui kedaulatan wilayah ya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Muhammad Rafa Damdias ingin mengakhiri pelajaran presentasi sejarah Indonesia tentang sejarah pembentukan PKR. Sekian, terima kasih. Selamat sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.